Guru Provinsi Maluku. Loh, Jonan. Oh. Waduh. Udah cium. Sempapang, nyawang. Sibuk amat orang wartawan. Dapat kita saksikan bahwa Paus Fransiskus tampaknya akan segera menggunakan kendaraan untuk bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan baru saja kita menyaksikan bahwa kedatangan Paus Fransiskus juga telah disambut oleh Menteri Agama Yakut Kolil dan mendapatkan buke tadi ya dari dua anak, yaitu Mary Lodret dan juga Irfan Wael dengan usia 6 dan 12 tahun. Inilah kendaraan yang digunakan oleh Paus Fransiskus yang diinformasikan akan segera menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Dapat kita saksikan bahwa kendaraan yang digunakan ini bukanlah kendaraan yang sangat mewah, namun merupakan kendaraan yang sesuai dengan permintaan dari Paus Fransiskus yang seperti yang diberitakan bahwa tidak meminta penyambutan yang mewah dan hanya menggunakan kendaraan yang memang sudah sering digunakan oleh masyarakat umum di Jakarta. Dan dapat kita saksikan Kedutaan Vatikan. dengan melambaikan tangan, Paus Fransiskus mulai kendaraannya mulai bergerak meninggalkan landasan pacu. Tampaknya ini akan menuju ke VVIP ya, VVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Disambut gempa tadi. Ada gempa. Ya, gempa kecil-kecil. Peringatan. Kendaraan yang menyambut atau digunakan oleh Paus Fransiskus dapat kita saksikan ini sejenis SUV berwarna putih yang menunjukkan bahwa memang Paus Fransiskus tidak mengharapkan penyambutan menggunakan kendaraan mewah. Ia pun hadir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan pesawat komersil dan berangkat dari landasan pacu menggunakan kendaraan yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat umum di Jakarta. Paus Fransiskus pun rencananya tidak akan menginap di hotel mewah, namun akan menginap di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Dan yang akan menginap di hotel hanyalah rombongan dari Paus Fransiskus. Inilah situasi iring-iringan dari landasan pacu tempat pesawat Paus Fransiskus baru saja mendarat.
kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini menyusul kedatangan dari dua paus sebelumnya, yaitu Paus Paulus dan juga Paus Yohanes, di mana Paus Fransiskus ini datang ke Indonesia pasca 35 tahun yang lalu oleh Paus Yohanes II. Dan pemerintah juga menyebut bahwa Indonesia patut berbangga dipilih menjadi salah satu negara kunjungan dari Paus Fransiskus dalam perjalanan apostoliknya. Jokowi ini. Enggak lah, dia nggak ada lah. Ini Jokowi. Bukan. Hah? Nggak ikut ya. Kenapa? Nggak ikut nyambut ini lah. Mana mu? Enggak lah. Kemana dia? Kan nanti ada pertemuannya. Beda ini yang nyambut tadi doang tuh menteri. Menteri luar negeri, menteri agama, sama Ignatius Jonan. Jokowi nggak nyambut. Kalau nyambut mau udah kelihatan dari tadi lah. Besok baru ketemu tuh sama Jokowi. Paus Fransiskus pasca dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan akan segera menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Dan nanti juga kita akan ikuti begitu ya laporan lengkap dari rekan kami terkait dengan seperti apa persiapan terkait dengan iring-iringan Paus Fransiskus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Apakah ada rekayasa lalu lintas di kisaran Kedutaan Besar Vatikan atau seperti apa? Juga nanti akan kita update bersama. Ini apa lagi nih? Lama amat. Udah lah itu kuru-kurunya. Hah? Kedatangan dari Paus Fransiskus tadi telah disambut oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Komas, kemudian Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Michael Trias Kuncahyono. Tidak hanya pemerintah, namun perwakilan Vatikan juga melakukan penyambutan terhadap Paus Fransiskus. Ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, kemudian juga Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Antonius Subianto Bunyamin, Duta Besar pendamping-pendampingnya kan. Piotto, dan Sekretaris belum ada Kedutaan mobil Tahta Suci tuh. Vatikan Pastor Michael Andrew, dan Ketua Panitia Kunjungan Pendampingnya Apostolik dia banyak. Paus Fransiskus ke Indonesia ada Ignatius Yang Jonan. ikutnya tuh 150 orang. Aceh. Dan inilah situasi ataupun kondisi jalan menyambut iring-iringan dari Paus Fransiskus yang akan segera bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta Makanya lagi nungguin ininya kan, menuju ke nungguin tuh Kedutaan Besar koper-kopernya tuh. Vatikan. Tuh. Bawaannya. Udah masuk. Macet. Ada Gojek lagi lewat. Oh ini belakang nih, dari belakang. Mereka di depan. IP. Hah? Mereka di depan. Ini orang tamu-tamu apa? Bisa kita saksikan Oh, bersama bahwa orang ini lain. adalah situasi terkini di jalan begitu ya, menyambut iring-iringan dari Pengendara lalu lintas di belakang. kendaraan Paus Macet. Fransiskus Dia lewatnya yang kan akan VIP. segera bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita lihat kondisi kendaraan ini tampaknya agak padat begitu ya. Kan lagi nunggu bus ini tuh, nunggu jemputannya. Dan pemirsa
pemirsa, itu dia kita lihat detik-detik kedatangan dari Paus Fransiskus di tanah air begitu ya, dan program spesial lawatan Paus Fransiskus di Indonesia ini akan kita lanjutkan, dan langsung saja pemirsa kita akan mengikuti konferensi pers berikut ini. Juga penting memang apa cepetan makanya Gimana tadi sambutannya? Kemudian kedatangan Paus bagaimana tadi? ya pertama tentu kita semua berbahagia dan berbangga hati. Jadi kalau istilah lainnya kita ini dapat blessing atas kehadiran beliau Paus Yohanes Paulus Paus Fransiskus ke tanah air, dan ini kunjungan apostolik setelah 35 tahun. Jadi kunjungan pertama pada tahun 1970 Paus Paulus ke-6, kemudian tahun 1989 Paus Yohanes Paulus kedua, dan sekarang beliau hadir di sini. Nah, ini tentu sekali lagi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman, karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari, dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting, karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal ada acara Interfaith Dialogue. Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan, bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian, bukan hanya dunia tapi antar umat manusia. Nah, saya kira ini pesan paling penting yang disampaikan oleh beliau, dan tentu saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada Paus Fransiskus ya, di bumi Indonesia, di bumi Pancasila, di bumi keragaman, dan di bumi yang bineka tunggal ika. Saya kira itu. Giginya dong. Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Dan ini patut untuk dicontoh, kira itu. Dan Selain pesan yang tadi disampaikan oleh Paus sendiri, apa lagi? saya tidak bisa mengira-kira apa pembicaraan beliau berdua besok ya, tapi saya yakin karena tadi saya sampaikan beliau ini juga pemimpin negara, selain pemimpin umat, pasti beliau juga mengupdate segala isu-isu yang terkait dengan perkembangan global, dan itu pasti juga akan dibicarakan oleh beliau berdua. Nah, mungkin kerjasama dan yang paling penting Lonan ini adalah mempererat Lonan. hubungan antara Ini istrinya kali, aduh. besok saya update lagi setelah Ach. Ach. Aduh. direncanakan begitu. Nanti akan ada pertemuan dengan presiden elected, presiden terpilih dalam satu pertemuan. Nanti ditanya ya teknisnya ke protokol negara ya. Dan itu ada saya lihat traktornya satu, tapi saya tidak hafal. Tapi memang ada pertemuan dengan presiden terpilih. Ini hari apa? Hari keberapa? Saya nggak hafal. Nanti ditanya ke protokol negara ya. Protokol sana. Apa yang kemudian disampaikan kepada Presiden sebagai Ya. Iya, kita ingin tunjukkan bagaimana Indonesia ini berbeda-beda, banyak sekali agama, banyak sekali keragaman ya, latar belakang, tapi kita bisa tetap satu, diversity in unity lagi, kira-kira gitu. Jadi itu yang kita sampaikan kepada beliau, dan saya kira tidak banyak negara yang memiliki keberbedaan seperti Indonesia, dan ini pesan baik saya kira, dan kami berharap beliau Paus Fransiskus ini
menyaksikan gitu ya bagaimana keberagaman di Indonesia itu bisa terpelihara dengan baik gitu. Ampun? Hah? Itu protokol mereka yang ngatur, saya tidak mengatur protokol. Tapi habis ini langsung ke petugas Vatikan, habis itu nggak ada agenda lagi sampai besok. Istirahat dulu memang, istirahat dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia, Sudah. mungkin mayoritas agama Muslim yang juga yang ada kegiatan Jadi sama begini ya, kita ini ditakdirkan untuk hidup beragam. Takdir kemanusiaan kita itu takdir keberbedaan. Tidak ada yang sama nih, kawan-kawan media semua ini juga nggak sama nih, kiri kanan semua nih, kiri kanan depan belakang beda semua. Ini artinya menunjukkan bahwa kita ini memang ditakdirkan berbeda-beda. Tetapi dari pesan keberbedaan itu, yang penting bagaimana kita bisa menjamin bahwa kita semua saling bersatu, saling memahami, saling pengertian, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kalau sekarang Paus Fransiskus hadir, kita harus makna ini sebagai sebuah keberbedaan yang juga harus dihargai oleh seluruh umat manusia. Ingat, kalau Tuhan ingin kita semua sama, mudah bagi Tuhan. Jadi jangan meremehkan Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kita berbeda, yaitu keinginan Tuhan, kita jangan melawan keinginan Tuhan. Oke? Itu dia pemirsa tanggapan dari Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas mengenai kedatangan dari Paus Fransiskus di tanah air yang baru saja kita saksikan Ya. bersama. Bagaimana program spesial ini akan kami lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetap Meriah. bersama kami. Bermiliar-miliar menyambut Paus. Hah. Yang penting sekarang kita fokus menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya itu aja, oke.